Halo semua sobatku, kali ini kita akan bahas tentang 3 rekomendasi bank digital yang bagus versi saya untuk kamu pakai. Nah, buat kamu yang pengen punya tabungan tapi masih kendala kena biaya admin tiap bulannya atau capek ngantri di teller cuma buat buka rekening saja. Nah, stop mulai sekarang ya. Karena dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang 3 rekomendasi bank digital yang paling bagus versi saya di Indonesia. Dari yang paling nyaman, paling hemat, paling cocok buat kamu nabung ataupun untuk budgeting, untuk menyimpan uang, siap-siap install aplikasi perbankan konvensional yang sudah pernah kamu punya. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama, yakni adalah Sibank. Siapa sih yang nggak tahu Sibank? Sibank ini adalah bank digital dari Shopee. Jadi kalau kamu buka Shopee, kamu bisa menghubungkan atau mengintegrasikan antara Shopee-mu dengan Sibank ini. Nah, Sibank ini masih satu perusahaan dengan Shopee dan menawarkan kemudahan bagi kamu untuk yang sering bertransaksi online. Selain itu, si bank juga menawarkan bunga yang cukup terbilang gede dan cair setiap hari. Dan juga ada bunga deposito yang tinggi hingga 6% per tahun, serta kamu dapat jatah 100 kali bebas transfer ke semua rekening tanpa kena biaya admin sama sekali. Dan ini kurang cocok buat kamu yang modenya mode syariah ya. Jadi ada bunga alias ada ribanya. Jadi kurang cocok kalau kamu menyimpan uang di sini karena kalau simpan di si bank tiap harinya akan dapat bunga. Jadi kurang cocok buat kamu yang pengen menyimpan uang dengan metode syariah, kurang cocok dan kurang saya rekomendasikan untuk pakai si bank ini. Karena untuk si bank ini lebih berfokus pada deposito atau bunga. Cuman yang saya suka untuk si bank ini terkait atau terhubung dengan Shopee, sekaligus untuk biaya adminnya bebas biaya admin, sekaligus ada bebas transfer ke semua rekening sebanyak 100 kali per bulannya. Itu jadi nilai plus ya. Dan kekurangannya untuk si bank ini nggak ada untuk kartu debitnya. Jadi buat kamu yang pengen tarik tunai, harus transfer ke rekening lain atau dimasukkan lewat aplikasi kayak Dana supaya bisa tarik tunai lewat Indomaret, Alfamart atau lewat ATM dari Bank BCA. Itu saja kekurangan dari si bank, nggak ada kartu fisiknya. Kemudian kita masuk ke aplikasi bank digital yang kedua adalah Bank Jago. Buat kamu yang sudah berinvestasi lewat aplikasi kayak Stockbit ataupun aplikasi Bibit, pastinya familiar banget dengan yang namanya Bank Jago ini. Dan Bank Jago ini merupakan salah satu produk dari bank digital ya, dan menawarkan berbagai fitur digital yang keren untuk keperluan harian, dan Bank Jago ini memiliki versi syariahnya. Dan sekarang kalau kamu buka tabungan lewat aplikasi GoPay, itu bisa terintegrasi dengan Jago Syariah. Sehingga kalau kamu pakai aplikasi dari Bank Jago dan buka rekening lewat GoPay, itu akan langsung jadi satu ya. Jadi untuk aplikasi Bank Jago ini salah satu rekening yang saya rekomendasikan juga dan termasuk yang bagus juga karena ada kantong-kantong. Nah, tiap kantongnya ini punya nomor rekening sendiri sehingga kamu bisa mecah-mecah uang sesuai budget yang kamu pakai. Ada untuk spending ataupun untuk saving ya. Jadi bisa kamu atur aja sesuai kebutuhanmu di aplikasi dari Bank Jago ini. Untuk keperluan bulanan ataupun harian tanpa harus kalian punya banyak rekening, bisa punya satu rekening aja di Bank Jago. Nanti setiap kali kamu buka kantong baru itu otomatis akan ada rekening sendiri. Dan bisa kamu lihat untuk di aplikasi Bank Jago saya ini ada GoPay tabungan karena saya sendiri di bagian aplikasi GoPay itu sudah buka rekening atau menghubungkan dengan Jago Syariah pakai akad wadiah. Jadi untuk yang kedua adalah dari Bank Jago ini. Untuk Bank Jago ini masih ada kartunya ya, kamu bisa request kartu, baik kartu fisik ataupun kartu virtual. Beda dengan si bank yang nggak ada kartu fisiknya, sehingga kamu bisa tarik tunai dengan kartu ATM dari Bank Jago ini. Dan untuk kuotanya, untuk transfer ke semua rekening bebas biaya admin sebesar 20 kuota per bulannya. Sedangkan untuk tarik tunai di ATM bebas admin itu sebanyak 3 kali per bulannya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga adalah Blue by BCA. Nah, untuk bank digital dari Bank BCA ini dirancang untuk memberikan kemudahan transaksi perbankan melalui aplikasi. Dan Blue ini menawarkan tampilan yang user friendly, fitur lengkap dan juga produk yang sesuai dengan kebutuhan. Sama seperti halnya dengan aplikasi Bank Jago, untuk
Blue by BCA ini juga ada kartu fisiknya dan bisa kamu request secara gratis untuk pertama kalinya ya. Untuk nextnya itu bayar 50.000. Jadi jangan sampai hilang untuk kartu fisik dari Blue ini. Dan di Blue ini juga ada pocket alias kantong-kantong yang bisa kamu pilih, yakni Blue Saving atau Blue Gather, di mana kamu bisa menyimpan uangmu di kantong-kantong yang berbeda ya. Dan masing-masing kantong bisa kamu buat sampai 20 tabungan. Jadi lebih fleksibel layaknya di aplikasi Bank Jago tadi. Beda halnya dengan aplikasi Bank yang mungkin fokusnya untuk deposito ya, bukan berfokus pada beberapa kantong yang kita gunakan untuk manajemen uang kita, budgeting, itu lebih cocok menggunakan Bank Jago atau Blue by BCA ini. Sedangkan untuk Bank itu lebih cocok kalau kamu suka belanja dan terhubung dengan aplikasi Shopee dan sering belanja di Shopee, ini cocok banget menggunakan Bank. Dan bebas biaya transfer ke semua rekening sampai 100 kali per bulannya. Apalagi kalau kamu hanya top up, bisa banget pakai aplikasi Bank ini ya. Karena memang sudah didesain untuk berbelanja kalau Bank ini menurut saya pribadi. Sedangkan kalau Bank Jago dan juga Blue itu didesain untuk saving ataupun menabung. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.